اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, pengurus BKM Masjid Islamic Center, ayah bunda yang saya cintai, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat kehidupan kepada kita. Semalam Allah telah mematikan kita, dan pada subuh yang berbahagia ini Allah menghidupkan kita kembali. Ini merupakan salah satu nikmat di antara sekian banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan atas sahutan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut. Masih banyak di antara saudara-saudara kita pada saat mereka mendengarkan suara panggilan azan, akan tetapi mereka lebih memilih untuk berbaring di atas kasur empuk mereka. Masih banyak di antara saudara-saudara kita pada saat azan berkumandang, mereka sudah berjibaku dengan kehidupan sehari-hari. Mereka sudah mengais rezeki, sehingga apa? Sehingga kenikmatan untuk bisa memuji Allah ini tidak bisa mereka rasakan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Lihatlah bagaimana kehidupan kerasnya di pasar. Sebelum subuh mereka sudah harus mencari rezeki. Tidak dengan seperti kita, Allah masih menitipkan kenikmatan iman, sehingga apa? Sehingga kita bisa meninggalkan dunia tersebut. Lu'a'atid dunia, kerak dunia, kerak kenikmatan ini. Inilah yang dinamakan dengan sebuah nikmat. Pada saat Allah memberikan kepada kita umur panjang, pada saat Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, maka kesehatan tersebut, umur panjang tersebut, kita isi dengan memuji Allah, kita isi dengan bersyukur kepada Allah. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh GPS ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang senantiasa dapat bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih beliau adalah sebagai makhluk terbaik di atas jagat raya ini. Pilihan tersebut adalah pilihan yang sangat luar biasa. Kalaulah seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah SAW kepada kita, maka kita tidak tahu harus membaca apa pada subuh yang berbahagia ini. Kita tidak tahu imam itu harus membaca apa, penceramah harus membaca apa pada saat mereka berdiri di atas mimbar. Ini merupakan salah satu nikmat. Allah memilih makhluk termulia di atas jagat raya ini untuk menyampaikan risalah agama Allah ini. Sehingga apa? Sehingga kita tahu apa indahnya dan bagaimana nikmatnya pada saat kita menempelkan dahi kita di atas lantai ini, bermunajat kepada Allah, mensyukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah mengirim baginda Rasulullah SAW kepada kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, senantiasalah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu harus mensyukuri nikmat Allah ini. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka seorang tua tidak akan pernah bisa mendidik anaknya. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus ke atas dunia ini, maka orang tua tidak tahu bagaimana menebarkan kasih sayangnya dalam mendidik anaknya. Begitu juga dengan seorang anak, mereka tidak akan pernah bisa berbakti kepada orang tuanya kalau seandainya Rasulullah SAW itu tidak pernah diutus. Lihatlah bagaimana kejamnya kehidupan di Amerika, di Eropa. Pada saat seorang anak itu meranjak dewasa, maka terputuslah hubungan antara alaqah bainal ab wal aulad. Terputuslah hubungan antara seorang anak dengan seorang tua. Maka orang tua tidak bisa lagi melarang anaknya
dan anak pun tidak akan pernah melakukan pengabdian terhadap orang tuanya. Maka ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita pada saat Allah memberikan nikmat Islam tanpa kita harus mencarinya. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Allah juga memberikan nikmat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita. Oleh sebab itu, barang siapa yang mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, orang tersebut tidak akan pernah tersesat kendati dia berada di tengah kegelapan malam, akan tetapi malam tersebut akan menjadi basyirah, malam tersebut akan menjadi terang benderang bagaikan siang hari. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, senantiasalah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Sehingga kita ini diakui sebagai umatnya, karena kelak pada saat nanti hari akhirat, pada saat kita dibangkitkan oleh Allah, ayat yang dibacakan oleh imam tadi merupakan bagaimana suara hiruk pikuknya keadaan di hari akhirat. Kita itu akan terpelongoh menatap dengan tampak dengan pemandangan yang kaku. Maka pada saat itu semua manusia yang ada di atas jagat raya ini, mulai dari Nabi Adam sampai dengan hari akhirat nanti, mereka akan mencari sosok yang dinamakan dengan Sayyidina. Hari ini ada orang yang enggan untuk menyebutkan kata-kata Sayyidina, padahal kelak mereka akan mencari sosok Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang akan mencari syafaat kepada beliau, dan beliau menantikan umatnya yang hidup 1440 tahun berbeda dengan beliau, yang tidak pernah bersentuhan langsung, yang tidak pernah bisa melepaskan kerinduan mereka kepada Rasulullah. Dulu para sahabat pada saat mereka rindu kepada Rasul, maka mereka bisa mendatangi Masjid Nabawi, menatap langsung Rasulullah. Pada saat mereka rindu dengan Rasul, mereka bisa mencium dan memeluk tubuh mulia tersebut. Mereka bisa meminum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Dikarenakan beliau tidak kepingin darahnya, tidak kepingin tubuhnya terbakar nanti di hari akhirat. Hari ini pernahkah kita merasakan rasa kerinduan seperti itu pada saat kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Salat subuh ini, kalau seandainya kita hadirkan, merupakan salah satu bentuk kerinduan kita kepada Rasul. Dikarenakan apa? Dikarenakan dulu para sahabat mereka bisa melepaskan kerinduannya dengan menatap langsung Rasulullah, dengan bermuamalah langsung dengan Rasulullah. Hari ini kondisi kita jauh dari Rasul, maka kita hadirkanlah setiap momen yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan wujud kecintaan kita kepada beliau. Bagaimana apresiasi kecintaan kita kepada beliau dengan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membuka sirah nabawiyah. Di dalam kitab karangan Ibnu Hisham, beliau mengatakan bahwasanya kehidupan para sahabat Rasulullah SAW itu tidak pernah merasa nyaman kondisi perekonomian mereka setelah tahun 7 Hijriah. Ini merupakan potret bagaimana bentuk kesejahteraan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat, Ibnu Hisham mengatakan bahwasanya Abu Hurairah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan Ahlu Sufah. Ahlu Sufah, kalau seandainya kita mengibaratkan ini adalah Masjid Nabawi, maka mereka tinggal di pelataran belakang Masjid Nabawi. Karena apa? Karena dulu di pelataran belakang itu adalah
kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah, pada saat Rasulullah memberikan pengajarannya kepada sahabatnya, Abu Hurairah pernah pingsan di samping mimbar Rasulullah SAW. Pingsan kenapa? Sehingga para sahabat pada saat itu menyangka bahwasanya Abu Hurairah sedang ataupun pernah mengalami penyakit ayan. Tidak. Abu Hurairah mengatakan dirinya bahwasanya aku pingsan dikarenakan aku lapar. Beginilah mereka para sahabat Rasulullah SAW berkhidmat terhadap ilmu ini. Sehingga apa? Salah seorang di antara 10 para perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Ini merupakan sebuah potret bagaimana kondisi para sahabat Rasulullah SAW, sehingga di akhir-akhir hayat kehidupan Rasulullah SAW beliau sangat concern untuk mengingatkan para sahabatnya agar apa? Agar mereka siap dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, agar mereka siap menjadi orang kaya. Dikarenakan apa? Siapapun yang beriman, Rasul sudah mengatakan kepada mereka, kalian harus bersiap-siap menjadi orang kaya. Maka concern Rasulullah SAW itu adalah mempersiapkan generasinya pada saat mereka nanti akan menjadi orang-orang terkaya di atas muka bumi. Pada suatu subuh, setelah salah seorang sahabat membawa harta rampasan, ada ghanimah, maka pada saat itu semua penduduk Madinah mereka bergembira mendengarkan adanya harta yang dikumpulkan dan dibawakan ke Masjid Nabawi. Pada saat itu Rasul memberikan sebuah kabar bergembira kepada para sahabat. Basyiru, bergembiralah kalian dikarenakan kalian akan mendapatkan harta yang banyak. Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabatnya, ini adalah pelajaran penting kepada kita semuanya agar kita tidak salah. Pada saat kita miskin, begitu mudah bagi kita untuk melewati ujian tersebut. Namun pada saat kaya, maka kita akan tergelincir. Ini merupakan fitrahnya manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum an tubsita ad-dunya 'alaikum kama basutat 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasu, fatuhlikakum kama ahlakatum." Ini merupakan sebuah hadis yang menjadi bekal bagi para sahabat semuanya. Mal faqru akhsha minkum. Aku tidak mengkhawatirkan kalau seandainya kalian itu dalam kondisi miskin. Bukan seperti yang hari ini digembar-gemborkan oleh pemerintahan kita. Kemiskinan. Setiap tahun kita membahas tentang kemiskinan. Sebenarnya bukan kemiskinan yang menjadi permasalahan kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini merupakan adalah janji dari Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah khawatir akan kemiskinan kita. Mal faqru akhsha minkum. Aku tidak pernah khawatir akan kemiskinan kalian. Akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah antubsitud dunya. Pada saat Allah membuka dunia kepada umatnya, fatanafasuha kama tanafasuha min qablikum, maka berlomba-lombalah orang dalam mengejar dunianya sebagaimana orang-orang terdahulu mereka berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka pada saat kalian mengejar dunia, dunia tersebut akan membuat kalian itu hancur. Ini merupakan janji, konsep yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukanlah kemiskinan yang membuat khawatir Rasulullah SAW, akan tetapi yang membuat khawatir Rasul itu adalah pada saat ada orang kaya, pada saat ada orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah dengan hartanya, akan tetapi dengan harta tersebut mereka semakin jauh dengan Allah dan Rasulnya.
Maka lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, 5 di antara mereka itu adalah orang-orang yang kaya raya. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat sosok-sosok mereka, sosok kaya dan masuk surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan dunia ini diibaratkan oleh sahabat Rasul dhiqid dunia. Dunia ini sangatlah sempit. Wasa'atil akhirah, dan akhirat itu adalah sangat-sangat luas. Kenapa bisa sangat luas? Dikarenakan mereka sudah mendapatkan kenikmatan iman tersebut, sehingga dunia itu akan mengejar mereka dengan hina dina. Lihatlah bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat terkenal sejarahnya. Saudagar kaya, anak muda yang hijrah dari Mekah menuju Madinah tanpa membawa apapun. Pada saat Rasul mempersaudarakan dengan salah seorang sahabatnya di Ansar, sahabat tersebut menawarkan 3 yang ditawarkan: istri, harta, dan perumahan. Bayangkan bagaimana ketulusan hati dari orang-orang Ansar. Mereka rela menceraikan istrinya, dan istri tersebut apabila dipilih oleh sahabatnya dari Muhajirin. Namun apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, dullani ala suq. Ini ungkapan yang menjadi harus perhatian kepada kita semuanya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Abdurrahman bin Auf meminta kepada sahabatnya untuk menunjukkan, dullani ala suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Kenapa? Karena pada saat itu Abdurrahman bin Auf dan mereka orang-orang yang mempunyai garis keturunan dari Quraisy, mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai jiwa entrepreneurship. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai jiwa tentang bisnis. Maka dia meminta di mana posisi pasar. Setelah ditunjuki pasar, maka apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau melakukan perdagangan as-samin, yaitu minyak, dan jubnah, yaitu susu yang sudah difermentasikan. 2 komoditas ini adalah merupakan jenis makanan utama, jenis makanan pokok pada saat orang-orang berada di Madinah, di Yathrib. Maka dalam jangka waktu beberapa hari, Rasul menemukan Abdurrahman bin Auf dalam keadaan klimis. Rambutnya sudah basah, dan pada saat itu ditanyakan oleh Rasulullah SAW, apa yang membuatmu begitu klimis dan berceria pada hari ini, wahai Abdurrahman? Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, alhamdulillah, semalam aku telah menikah. Bayangkan, dalam jangka waktu beberapa hari saja beliau sudah sanggup membeli emas untuk mahar pernikahannya. Ini adalah bentuk bagaimana sebenarnya umat Islam, yang mana mengajarkan kepada kita bahwasanya create-lah pasar, ciptakanlah pasar. Hari ini kita menjadi follower terhadap pasar-pasar yang dibuka oleh orang-orang kafir. Dalam satu hari, saya tidak akan menyebutkan jenis pasar apa. Dalam satu hari umat Islam itu memberikan sedekah, memberikan kontribusi untuk salah satu produk skala nasional, yaitu Rp15.000. Baik dia mengkonsumsi sabunnya, deterjennya, Rexonanya, deodorannya. Dalam satu hari umat Islam, dikarenakan mereka tidak mempunyai pasar, maka kita menjadi penyumbang yang terbesar, menjadi umat yang konsumtif terhadap memberikan kontribusi ekonomi kepada orang-orang kafir. Ini sebenarnya yang harus kita rubah. Belajarlah dari apa yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Pada saat dia memasuki pasar, maka dia menciptakan komoditas produk yang memang itu dibutuhkan oleh umat Islam. Hari ini siapa di antara kita yang pernah menyediakan ikan tuna yang bisa kita antar kepada setiap rumah tangga muslim? Padahal ini merupakan salah satu prospek bisnis. Hari ini siapa di antara kita yang sudah menyediakan beras tangse yang sangat lembut, yang sangat enak, yang untuk bisa dikonsumsi oleh umat Islam?
tapi kita terjebak dengan pola-pola metode-metode yang telah diajarkan oleh orang-orang kapitalis, sehingga kita menjadi follower mereka, bukan menjadi leader untuk umat Islam tersendiri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tarikah harta peninggalan Abdurrahman bin Auf itu setara dengan 3.200.000 dinar, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Al-Fath juz 14 halaman 448. Harta tersebut kalau seandainya kita mengkalkulasikan dengan rupiah itu setara dengan 6,2 triliun rupiah. Siapa di antara kita hari ini mempunyai uang sebesar 6,2 triliun rupiah? Beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, dan beliau mempunyai harta kekayaan 6 triliun rupiah. Namun lihatlah apa yang dilakukan dengan hartanya. Sepertiga penduduk Madinah itu pernah diberikan uang secara cuma-cuma oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga hartanya itu pernah diberikan cuma-cuma kepada penduduk ahli Madinah. Dan sepertiga harta Abdurrahman bin Auf itu pernah diberikan modal kepada penduduk Madinah. Dan sepertiga harta Abdurrahman bin Auf pernah diberikan hutang kepada penduduk Madinah. Begitulah kedermawanannya, begitulah beliau dalam memposisikan harta yang diberikan amanah oleh Allah, sehingga beliau itu tidak pernah menganggap harta itu adalah segala-galanya. Bahkan Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah menjelaskan bahwasanya total aset yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu adalah 2,5 juta dinar, dengan rincian 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing di Baqi. Dan salah satu amal yang paling spektakuler yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, beliau memberikan gaji bulanan kepada veteran perang Badar. Veteran perang Badar, orang-orang yang masih hidup dalam perang Badar, itu mendapat gaji bulanan dari beliau sebesar 40.000 dinar, yaitu setara dengan 100 miliar rupiah. Hari ini siapa ada orang kaya di daerah kita yang memberikan gaji bulanan kepada veteran-veteran yang telah memperjuangkan agama ini, kepada veteran-veteran yang telah memperjuangkan republik ini? Ini merupakan amal saleh yang harus kita contoh bersama pada saat Allah memberikan kemudahan kekayaan kepada kita. Maka jadikanlah harta tersebut sebagai upaya bagi kita agar apa? Agar kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasul. Bagaimana cara bisnis yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau mempunyai cara yang berbeda dengan Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Auf, beliau itu mempunyai prinsip bisnisnya, yaitu adalah beliau tidak akan pernah melakukan transaksi kecuali dengan cash tunai. Sehingga apa? Diriwayatkan kafilah beliau itu tidak akan pernah putus, mulai dari Yaman maupun dari Kufah. Kontainernya dalam bahasa sekarang itu terus beriringan sampai setiap bulannya itu akan memasuki dari Yaman maupun dari Syam. Bayangkan bagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf, sehingga suatu hari pada saat beliau mendengarkan bahwasanya orang yang kaya itu akan terlambat masuk surga 500 tahun dari orang miskin, maka beliau berinfak hartanya, semua hartanya. Apa yang terjadi pada saat itu? Madinah dialami dengan sebuah virus kurma, sehingga apa? Kurma-kurma yang akan merasa panen pada saat itu, yang akan dipanen, mengalami pembusukan. Maka untuk menyelamatkan perekonomian warga Madinah, Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma busuk tersebut, lalu disimpannya kurma tersebut, sehingga suatu hari Allah tidak menginginkan Abdurrahman bin Auf ini miskin, kehabisan hartanya. Allah mengirim salah satu utusan dari Afrika
untuk membeli kurma busuk tersebut. Dikarenakan apa? Dari kurma busuk tersebut dapat menyembuhkan salah satu virus yang sedang terjangkit di negara mereka. Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf yang sudah kepingin miskin, tidak mempunyai apapun, Allah jadikan kaya kembali, sehingga kekayaannya pada saat beliau meninggal dunia itu mencapai 6,2 triliun rupiah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita akan memasuki satu sosok lagi, sosok sahabat Rasulullah SAW yang dididik oleh Rasul, yaitu Zubair bin Awam. Ini merupakan salah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dikarenakan apa? Dikarenakan beliau sendiri mendengarkan sabda dari Rasulullah SAW bahwasanya Zubair bin Awam akan syahid. Maka tidak ada satupun peperangan yang dilewati oleh Zubair bin Awam. Lihatlah, mereka bukan kepingin mati di peperangan, akan tetapi ingin memberikan kontribusi, ingin memperjuangkan agama Allah ini, sehingga dengan mudah hari ini kita bisa mengetahui dinullah. Berapa harta kekayaan Zubair bin Awam? Dicatatkan di dalam Jami' Sahih Al-Bukhari juz 3 halaman 1137, yaitu setara dengan 2.300.000 dirham, atau dengan rupiah 2,3 triliun rupiah. Dan lihatlah bagaimana kondisi para sahabat Rasul. Mereka kayanya maksimal, solehnya maksimal, istrinya juga maksimal. Berapa istrinya? 4 orang. Dan setiap istri mendapat tarikah, mendapat harta warisan, yaitu sebesar 1,2 juta dirham. Bukan dinar, dirham. Kalau kita mengkalikan dengan 60.000 rupiah, maka setiap istri dari 4 orang istri beliau itu mendapatkan 72 M. Bunda pernah melihat uang 72 M hari ini? Maka carilah Zubair bin Awam. Carilah sosok laki-laki seperti Zubair bin Awam yang akan memberikan harta warisan kepada keempat istrinya, yaitu sebesar 72 miliar. Beginilah generasi Rasulullah SAW pada saat mereka mempunyai keimanan yang luar biasa sehingga dijamin dalam masuk surga, dan mereka juga mempunyai harta yang sangat luar biasa, kesalehan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, jumlah harta yang diwariskan oleh Zubair bin Awam itu adalah 38.400.000 dirham, yaitu setara dengan, dan yang paling terpenting apa yang dilakukan oleh Zubair bin Awam, beliau itu mewasiatkan hartanya sepertiga. Bayangkan pada saat beliau mempunyai harta 38.400.000 dirham, itu kalau kita totalkan setara dengan 2,2 triliun, maka beliau mewasiatkan 1,19.200.000 dirham. Beliau mewasiatkan kepada umat Islam. Dan beliau melakukan bisnisnya. Kenapa bisa sebanyak itu hartanya? Ini yang harus kita contoh. Karena beliau tidak menerima harta titipan, akan tetapi beliau menerima harta hutang. Pada saat ada para sahabat yang menitipkan hartanya kepada beliau, beliau tidak mau. Namun beliau menjadikan harta tersebut adalah sebagai harta hutang. Sehingga apa? Beliau menginvestasikan harta tersebut. Di dalam Jami' Sahih disebutkan beliau mempunyai beberapa harta. Di antaranya harta yang tidak bergerak tanah, yaitu 2 potong. 2 potong tanah di Madinah tersebut mempunyai harga yang sangat luar biasa. 11 rumah besar di Madinah yang disebut dengan dar, bukan baitun. Kalau bait itu rumah kecil, tapi kalau dar itu seperti apartemen. 11 rumah besar di Madinah, 2 rumah besar di Basrah, dan 1 rumah masing-masing di Kufah dan di Mesir. Kesemuanya itu ternyata apa?
ada di antara sekian banyak aset tersebut ternyata itu merupakan hutang, sehingga pada saat perang Jamal itu beliau mewasiatkan kepada anaknya bahwasanya, anakku, aku mempunyai hutang, tolong selesaikan hutangku. Hutangnya setara dengan sebanyak 2.200.000 dirham. Bayangkan cara para sahabat dalam bertransaksi, dalam berbisnis ternyata mempunyai karakter yang berbeda. Zubair bin Awam adalah orang yang paling amanah dalam menerima hutang, dan ini terjadi pada baginda Rasulullah SAW. Kenapa Rasul pada saat hijrah ke Madinah lalu menyuruh Ali untuk tidur di tempat tidurnya? Dikarenakan ada beberapa titipan harta yang harus diselesaikan oleh Ali untuk didistribusikan kepada orang-orang yang menitip harta mereka kepada Rasul. Orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka mempercayai Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, orang-orang yang bisa memperjalankan harta perdagangan mereka. Mereka menitipkan harta mereka kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga Ali diperintahkan untuk mendistribusikan ulang kepada mereka-mereka yang menitipkan hartanya kepada Rasulullah SAW. Dua karakter sahabat Rasul, yang satu Abdurrahman bin Auf melakukan transaksi secara cash, dan yang kedua Zubair bin Awam adalah orang yang menginvestasikan harta secara hutang. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi kepada kita semuanya, agar kita mencapai kesalehan yang sempurna, agar kita dapat mendekatkan diri kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul seperti para sahabat, sehingga apa? Maksimal saleh dan maksimal kaya. InsyaAllah semuanya kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah, Jannatun Naim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.